ketahuilah bahwa Indonesia ini adalah berbineka. Nah, ini agak sedikit menyimpang ya Bapak Ibu ya, ini agak menyimpang. Saya bukan menyoroti Puan Maharaninya, tetapi yang kita soroti adalah gaya kepemimpinannya. Tidak percaya diri, kenapa harus pegang tongkat ini ya? Itu hak dia, tetapi apa yang dicerminkan dengan ini? Seolah-olah dia menghadirkan roh Soekarno. Kita ini kan negara beragama. Apakah layak seperti ini pemimpin diikuti? Hah? Tidak layak. Apa dipegang-pegang tongkat ini? Bentar, saya jadikan kaucu nih Pak Teddy nih. Semalam seru ya, saya ngikutin loh yang kalian ya. Semalam seru banget loh, keren malam. Bentar ya. Cuma yang saya harapkan, ya saudara jangan hanya berretorika ketika membangun opini, ya, saudara. Ya, betul. Yang cari yang bisa disolusikan. Ya. Nah, ini. Paul Dere. Oke, lanjutkan. Jadi saudara, yang saya harapkan ya di dalam komunitas ini, ya kita ini masalahnya sebetulnya komunitasnya adalah komunitas apologetika. Lalu kemudian saya masuk ke sosial politik dan sulit keluarnya, saudara ya. Jadi kan kita sudah mau sana. Sebenarnya channel ini adalah channel apologetika dari dulu. Sampai nggak ada orang Islam yang berani masuk sini, ya. KO semua, saudara ya. KO semua, udah nggak ada yang bisa ngelawan saya lagi, saudara ya. Luar biasa ya. Sekarang orang-orang Kristennya, Oneness, Trinitas, Unitarian pun belagu-belagu saya tantang ke sini semua pada nggak berani semua ya, saudara ya. Nah, katanya channel lain, loh saya dari kemarin ke channelnya Bom-Bom, ke channelnya Muri Wali, nggak ada yang ini. Ya, begitu saya di sini saya suruh keluar, goblok juga nih orang-orang ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya lanjutkan di bawah Pak Santi Amar. Silakan Pak Santi Amar. Mikrofonnya mati ya Pak Santi Amar ya? Oke, udah bisa Pastor? Ya. Baik, terima kasih Pastor. Selamat malam bagi kita ya yang ada di Indonesia, juga yang diaspora. Selamat bergabung. Tuhan memberkati. Teman-teman ya, kita berbicara ini sebenarnya bukan hanya level jasmani. Kalau saya sih meyakini gitu ya, bukan hanya level jasmani, juga secara rohani suara kita ini bergema. Karena motif kita itu bukan kebencian gitu. Jadi dari hati nurani kita, keterpanggilan, kepedulian gitu. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Banyak cara untuk melakukan sesuatu kebaikan, seperti yang dilakukan oleh Damaris ya, berdiakonia, juga damar kasih, menjaring jiwa-jiwa. Nah, kita ini juga adalah membuat landasan untuk berkehidupan berbangsa negara itu lebih merata, lebih diterima orang banyak. Jangan sampai ada ketidakadilan. Jangan sampai ada diskriminasi, jangan sampai ada intoleransi. Jadi memahami negara kita ini terbentuk ada dasarnya. Nah, jadi saya mencoba membawa ke sana Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian supaya apa? Supaya ketika nanti teman-teman memberikan suatu komentar, kita jangan ditertawakan gitu. Seolah-olah kita tidak mengerti latar belakangnya. Dan sesudah ini nanti kita sampaikan, nah teman-teman silakan berimprovisasi, silakan berinovasi, silakan mempublikasi, karena dasar-dasar kita untuk berbicara itu sudah kuat. Itu sebenarnya, dan terima kasih banyak kepada Pastor Paul Jang. Tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan dulu teman-teman ya, betapa pilunya sekarang di Indonesia ini, betapa pilunya. Saya bukan memprovokasi, saya katakan kita bicara fakta.
bicara fakta ini. Jadi saya akan share screen dulu. Ini sebagai permulaan, ya, bukannya memprovokasi, bukan. Nah, ini prihatin dan menyedihkan Indonesia negara Pancasila atau negara sialan gitu ya. Ini sekarang situasi ini, perasaan ini, kegalauan, kegundahan, kemarahan, kesedihan itu bercampur baur di hati daripada orang-orang yang non-muslim itu karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan utamanya kepada kita orang Kristen. Kenapa harus kita mengalami itu? Memang sudah dinubuatkan ya, Tuhan juga dipersekusi, dihina, di apa. Tetapi kita bukan bicara dari segi ilahinya itu nanti adalah bagian dari pastor. Kita adalah bicara dari aspek kebangsaan, kemanusiaan, keadilan. Wajar dong kita sebagai warga negara Indonesia ini, saya katakan warga negara ya teman-teman ya, bukan penduduk. Warga negara itu lebih dalam, lebih luas pengertiannya dan lebih berwarisan dibandingkan dengan penduduk. Jadi kita sebagai warga negara sangat ya yang didiskriminasi ini, sedih hati kita, nangis. Kita tidak peduli apakah dia itu muslim, tidak peduli apakah dia berambut keriting, sukunya beda, latar belakang budayanya beda, kita nggak peduli. Kesamaan itu adalah kemanusiaan, keadilan itu, tindakan perlakuan hukum yang berkeadilan. Itu yang kita soroti. Kenapa? Karena negara kita mengatakan begitu gitu loh. Kecuali kalau negara kita tidak mengatakan gitu, ya sudah. Kan gitu, kita juga nggak bisa ngomong. Tetapi karena negara kita mengatakan adalah negara hukum, di mana negara hukum artinya apa? Menjunjung tinggi HAM, ya kan? Menjunjung tinggi HAM, keadilan. Tetapi dengan yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu, inilah gambaran daripada jiwa batin daripada sebagian warga negara Indonesia yang mengalami perlakuan tidak adil. Maka di sini prihatin dan menyedihkan Indonesia negara Pancasila atau negara sialan gitu. Maaf ini Pak Jokowi sama yang lain, saya harus gunakan kata-kata ini Bapak. Karena fakta atau kejadian ini tidak mencerminkan bahwa kita ini negara Pancasila, termasuk Bapak Wapres ya. Selalu saya akan katakan Bapak Wapres, juga Bapak Mahfud MD ya. Kalau begini, kenapa Bapak berdua diam, seribu bahasa, tidak melakukan apapun? Tidak melakukan apapun. Apapun argumentasi Bapak-Bapak, bagi kami rakyat ini tidak bisa menerima. Bapak begitu hebat berkuar-kuar tanda kutip tentang Al-Zaitun. Bapak begitu hebat berkuar-kuar begitu Alvin Lim ditahan. Tetapi ketika ini, apa yang Bapak lakukan? Nah, gue nggak habis pikir dah. Pak Jokowi ini bagaimana ini akan kira-kira begitu. Apa latar belakang ini saya bukan sebagai sebagai pembuka. Ini Bapak Ibu yang sedang terjadi. Ya. Ini sedang terjadi di Padang ini, ya di Sumatera Barat. Sekelompok Kristen mengadakan ibadah doa di rumahnya. Dibubarkan, diancam pakai parang, mau dibunuh gitu. Mereka ini adalah suku Nias. Orang Nias itu ya. Kita tidak tahu apa reaksi PGI wilayah sana yang sangat kita sesalkan. Mr. Gomar, Anda tidak berkomentar apa-apa. Jangan berbicara kepada mereka ini, oh golongan kalian lain, ya sinodenya lain. Jangan Pak Gomar, mereka ini manusia. Tuhan saja tidak mengatakan begitu. Apakah Anda ada di atas Tuhan? Mereka ini manusia yang diizinkan Tuhan lahir ke dunia ini, diizinkan Tuhan hidup. Diizinkan Tuhan mereka tinggal di Serambi di Sumatera Barat sana, negeri Wahabi itu. Tetapi Anda tinggal diam. Saya tahu Pak Gomar itu memang akan dalam waktu dekat akan berakhir jabatan Anda, tetapi tinggalkanlah legasi warisan. Ya, sebelum Anda meninggalkan tahta. Ya. Seperti GKKD yang ada di Lampung. Saya sudah katakan saya ingin berkoordinasi. Apakah kita, karena izin pendirian rumah ibadah itu ditolak oleh lurah. Ya, kalau saya dengan teman-teman di sana saya bilang surati langsung dan perkarakan itu lurah, karena itu bukan kewenangannya. Mestinya dia berkoordinasi, alasannya pun tidak jelas, berretorika alasannya itu. Nah ini yang terjadi di Sumatera Barat, Bapak Ibu. Ya, nah ini perlu divalidasi, dikonfirmasi nih apa betul. Tetapi kalau ini betul terjadi, coba Bapak Ibu, Indonesia ini negara Pancasila atau negara sialan kan gitu. Kalau betul ini terjadi bukan negara Pancasila, ini Indonesia, negara sialan. Ya kan? Ini negara sialan. Nah,
Belum lagi itu pelarangan pendirian vihara di Cianjur. Ya, mereka katanya mau pasang spanduk, demo ke sana kemari, ada surat ke Kapolres, luar biasa gitu. Ini bukan negara nenek moyang Anda sendiri. Ketahuilah bahwa Indonesia ini adalah berbineka. Nah, ini agak sedikit menyimpang ya Bapak Ibu ya, ini agak menyimpang. Saya bukan menyoroti Puan Maharaninya, tetapi yang kita soroti adalah gaya kepemimpinannya. Tidak percaya diri, kenapa harus pegang-pegang tongkat ini ya? Itu hak dia, tetapi apa yang dicerminkan dengan ini? Seolah-olah dia menghadirkan Roh Soekarno. Kita ini kan negara beragama. Apakah layak seperti ini pemimpin diikuti? Hah? Tidak layak. Apa dipegang-pegang tongkat ini? Harus percaya diri dong. Maksud percaya kepada benda-benda mati. Walaupun itu hak dia, tetapi bagi kita itu suatu contoh yang sangat tidak baik. Dan ini memang Bapak Ibu, nanti akan dalam pembicaraan selanjutnya akan apakah ada benang merahnya atau tidak. Yaitu terjadinya dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan malapetaka konstitusi bagi Indonesia. Karena dia ketika itu sakit di Tokyo, maka diutuslah Jenderal Nasution untuk menemui Ketua PBNU. Entah meminta saran apa. Sesudah Jenderal Nasution kembali ke Tokyo tanggal 3 Juli 1959, maka konsiderasinya itu adalah seperti yang disampaikannya itu pada pidato deklarasi 5 Juli 1959. Intinya begini, bahwa dia mengatakan ini, bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juli 1945 menjiwai seluruh Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu kesatuan. Coba itu, padahal pada 1945 18 Agustus itu yang namanya Latuhara Hari Marabis sudah menolak. Tetapi pada 1959 dikumandangkan itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi 1959? Pada bulan November itu Latuhara Hari meninggal dunia pada usia 54 tahun. Dan semangat beliau ini dari mana sekarang di Indonesia. Nah, ini yang ingin saya gugah dengan pendahuluan ini Bapak Ibu ya. Oke, nanti yang saya minta tolong nanti Pak siapa nih, Pak Frans Lisi ada tak? Pak Frans Lisi atau Pak Teddy? Pak Frans Lisi? Oh, enggak ada ya. Nah, nanti bisa jadi moderator ya Pak Teddy lah. Ya. Baik, saya akan sampaikan Bapak Ibu begini. Saya sampaikan ini penting. Karena Bapak Ibu kalau kita berbicara di sini selalu mengatakan bikin dong Ahok jadi presiden, bikin dong Ahok jadi presiden. Permintaan itu wajar-wajar saja. Kerinduan itu wajar-wajar saja. Tetapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa di Indonesia ini ada suatu blokade ya yang tidak kelihatan, yang tidak memperbolehkan presiden itu non-muslim. Ada blokade. Blokade itu bersumber dari mana? Bersumber dari Al-Quran dan hadis mereka, bersumber dari akal-akalan mereka mensiasati supaya Piagam Jakarta itu secara tersirat berlaku. Itulah blokade itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, oh ini dong, Ahok dong jadi presiden, bisa, tetapi itu tidak rasional dengan kondisi sekarang di Indonesia. Kecuali Bapak Ibu bersama Galaruan nanti mengadakan suatu ya, usulan perubahan yang sangat radikal tentang sistem ketatanegaraan Indonesia yang sedang kami susun itu sekarang ya dengan teman-teman pengurus. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu berbicara ini jangan ditertawakan orang ya. Oh, punya argumentasi yang kuat. Itu makanya saya paparkan ini sebagai bagian terakhir daripada pembicaraan kita tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Nanti akan kita bicara lagi di hari Senin campur dengan masalah hukum. Nah, ini adalah judulnya, bolehkah non-muslim menjadi presiden? Garing atau garis miring kepala negara di Indonesia? Ayo, coba dulu ya. Ini dulu kita jawab. Nah, saya akan bawa Bapak Ibu kepada, saya bukan mengajari ya, saya sharing aja. Sekali lagi saya katakan, ini bukan opini, ini adalah fakta. Dan ini adalah menurut ada kaji ilmiahnya. Bukan mau-maunya saya karang-karang. Saya nggak berani itu. Makanya saya berani itu mengatakan karena ini tertulis dan fakta. Saya akan bertanggung jawab dan pertanggungjawabkan ini sampai kemanapun. Ya. Nah, saya bukan menjelek-jelekan Islam, ya Pak Pastor enggak. Karena Pastor bilang kan udah jelek. Tetapi
Seyogianya kalau udah jelek jangan ditunjukkan dong di berbangsa dan bernegara kan. Jangan diterapkan dong. Oke. Nah, jadi sudut pandang Islam tentang presiden garis miring kepala negara. Ya, manusia ini secara psikologis lah ya, manusia ini adalah makhluk sosial, yaitu homo homini socio, homo homini lupus, ya kan? Ya, betul itu. Tetapi untuk mempertahankan kebersamaan homo homini socio dari manusia ini kan, dan menghindari jangan terjadi manusia itu menjadi serigala bagi sesama karena ini punyaku, maka diperlukan pemimpin. Itu secara umum. Mau tidak mau harus diperlukan pemimpin. Kita tidak melihat ini dari agama ini, agama itu. Ya, sama dulu seperti Saul, siapa itu ya, Salih atau bangsa Israel yang meminta pemimpin daripada Elohim. Ya, ada konsekuensinya. Dan ini adalah turunan daripada pengalaman rohani dan jasmani bangsa Israel yang meminta raja yang menolak ya yang maha kuasa sebagai pimpinan mereka, dikasih. Dan inilah yang terjadi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, nah ini tadi ya, ini tadi karena untuk menjaga kebersamaan, ketertiban, keteraturan ya, dan macam-macam itu perlu pemimpin untuk mencegah juga jangan sampai kekacauan, keributan dan sebagainya. Itu prinsipnya. Nah, di ini kalau kita lihat dari Islam, seluruh ulama Sunni, Murjiah dan Syiah, juga mayoritas ulama Mu'tazilah dan Khawarij sangat setuju dan mengatakan sangat urgen memilih imam atau kepala negara. Setuju mereka itu. Jadi dengan pengertian umum tadi mereka setuju itu. Ya, setuju. Perlu imam, bagi mereka disebut imam atau kepala negara. Itu istilah mereka, supaya nanti Bapak Ibu tahu mau digiring kemana istilah-istilah imam ini. Tadi istilahnya siapa Pak Pastor mengatakan apa tadi ya? Barakallah atau milad ya, milad. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, dalam pandangan Syiah, ya Syiah ini adalah Iran. Seperti Iran, Syiah itu Iran loh ya. Iran itu Syiah, aliran Syiah dia. Mereka mengatakan bahwa keharusan harus ada imam sebagai bagian dari rukun iman. Ayo, udah mulai masuk. Kalau dikatakan harus ada imam sebagai bagian dari rukun iman, nah udah mulai ditusuk di sini kan. Artinya orang yang menolak imam adalah orang yang tidak beriman, yang tidak melakukan rukun iman. Nah, jadi kunci dia di sini. Hebat bahasa mereka ini. Kemudian urgensi ada imam sama pentingnya dengan adanya para rasul. Coba makin menusuk lagi. Kalau tadi hanya daging, sekarang udah sampai ke tulang ini. Jadi kalau ada imam itu sama dengan pentingnya ada rasul. Ya bukan nabi dibilang rasul. Nah, rasul ini mungkin adalah sahabat daripada nabi. Nah, kemudian beriman kepada imam. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Ngeri ini. Beriman kepada imam sama wajibnya beriman kepada Allah, Rasul dan kitab-kitabnya. Ayo. Makin dikunci lagi dia. Makin dikunci. Ini Syiah ini sangat ekstrim sekali. Kemudian tanpa mempercayai imam, ini lagi Pak. Tadi mereka tadi dibilang apa beriman kepada imam, beriman. Sekarang tanpa mempercayai imam, keimanan seseorang dianggap tidak sah karena itu kelak ia akan mendapat murka dan masuk neraka. Inilah selalu bukan mendapat bidadari nih Pak. Ya. Mendapat murka dan masuk neraka ini ancaman-ancaman yang selalu digaung-gaungkan sehingga ini rakyat jelata ini takut gitu ya, takut dia. Manut aja, jadi seperti robot. Nah, kemudian ada juga dari segelintir kalangan Mu'tazilah dan sekte Nazdah, ini Khawarij. Jadi Khawarij ini juga punya sekte. Jadi sekte Nazdah ini juga mengatakan ya Abu Bakar al-Asyam ini adalah yang mendukung Abu Bakar al-Asyam, Hisam ibnu Amir al-Futi, Atiyah ibnu Amir al-Khanafi. Ini pendukungnya ini. Memilih kepala negara itu tidak urgen dilakukan. Nah ini. Jadi berseberangan pandangannya ya. Kalau tadi mereka bilang harus, tetapi dari kalangan Mu'tazilah dan sekte Nazdah Khawarij ini mengatakan nggak perlu kepala negara itu, tidak urgen dilakukan. Yang terpenting adalah melaksanakan hukum-hukum Allah dan menegakkan kebenaran, kecuali timbul perselisihan dan kekacauan. Artinya kalau dalam keadaan damai itu tidak perlu dipilih presiden atau kepala negara, itu pandangan mereka. Kalau udah timbul kekacauan, baru. Nah, itu pandangan mereka lah ya. Jadi ada dua pandangan ini Bapak Ibu yang harus nanti kita perhatikan. Maka pertanyaannya adalah, terlepas dari perbedaan pendapat sebagaimana dikemukakan di atas, bagaimana pendapat Anda?
Anda. Sekarang saya kembalikan bagaimana sikap Anda. Oke? Itu nanti terakhirlah dijawab dalam diskusi kita. Nah, ini kontroversi, ya, kontroversi kenapa ada setuju tidak setuju, kenapa ada yang menolak presiden non muslim, kenapa yang ada yang setuju. Nah, ada 5 akar masalahnya. Pertama adalah karena adanya perbedaan interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil dalam Al-Quran antara yang tidak membolehkan dengan yang membolehkan. Jadi selalu mereka itu dalilnya adalah Al-Quran dan hadisnya. Ada perbedaan pendapat mereka di ulama-ulama ini. Ya. Siapa ini ulama-ulama ini? Para ulama zaman dulu. Apa mereka itu orang-orang hebat? Kita nggak tahu juga ya. Nanti kita dibilang menista lagi urusan mereka lah itu. Yang kedua karena adanya perbedaan persepsi dalam memandang fungsi kepala negara. Nah, jadi kepala negara ini apa fungsinya, tugas dan fungsinya? Mereka berbeda pendapat juga. Ya, itu jadi masalah. Ketiga, ada variasi tentang dasar negara. Ada yang bilang negara didirikan umat Islam harus atau tidak harus berideologi Islam. Jadi didirikan oleh orang Islam, oh ini negara harus berideologi Islam. Ada juga yang mengatakan tidak berideologi Islam. Nah, berbeda lagi. Itu akan masalahnya. Kemudian yang keempat, pendapat bahwa menjadi khalifah. Nah ini Pak, khalifah di bumi hanya umat Islam. Nah ini, hanya, ada yang berpendapat begitu. Dengan yang terbuka bagi semua manusia, tidak mematok mati bahwa seorang kepala negara atau khalifah harus beragama lain. Jadi ada 2 perbedaan. Ada yang mengatakan harus, ada yang tidak harus. Nah, yang kelima, berbeda sikap dan pandangan dalam memposisikan warga negara non-muslim dalam komunitas Islam. Nah, ada yang mengatakan dalam komunitas Islam mayoritas tidak boleh warga negara non-muslim jadi presiden. Tetapi ada juga yang berpendapat para ulama, boleh, nggak apa-apa. Nah, inilah akar permasalahan itu sebenarnya di antara mereka ini, Pak. Di antara mereka ini termasuk di Indonesia ini yang berbeda pendapat itu ada 2 blok. Ada 2 blok ini. Kalau Ma'ruf Amin itu termasuk dalam blok menolak itu. Ma'ruf Amin itu. Maka hati-hati. Kita bertanya dia ke Papua ngapain gitu. Kalau berdasarkan ini. Nanti ada faktanya. Siapa yang menolak di Indonesia ini menolak presiden non-muslim, siapa yang setuju. Tidak mempermasalahkan. Ma'ruf Amin salah satu yang menolak. Nah, coba. Jadi apa misinya ke Papua sana? Nanti untuk Pak Pastor Paul lah bahannya itu ya. Nah, kelompok yang menolak presiden non-muslim merupakan ini yang celakanya Bapak. Yang menolak ini paling banyak di dunia ini. Termasuk di Indonesia. Kita tidak tahu persentasinya. Berapa persentase yang menolak, berapa yang setuju. Nah, tugas Galarua nanti untuk melihat siapa yang setuju ini untuk kita berbincang-bincang, berdialog kebangsaan. Kalau yang menolak tidak ada titik temu, nggak ada gunanya. Kita buang-buang waktu itu. Nanti timbul senggol bacok. Ya, kita cari ini nanti. Nah, kemudian kelompok yang mendukung presiden non-muslim. Mereka ini pada umumnya Bapak Ibu adalah para intelektual liberal, ya, para kaum muda yang berasal dari berbagai negara. Bapak Ibu tahu contoh negara Islam mayoritas muslim di negara itu presidennya non-muslim. 1, Senegal. 2, Sudan. 3, Lebanon. Ini ketiga negara ini Halo? Halo? Lanjut Pak Santi. Bisa dengar ya Pak Translisi ya? Bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Saya mana tadi? Itu tadi ada ininya nggak? Share screen-nya kelihatan nggak? Pak Translisi? Nggak ada, Pak. Oh nggak ada ya? Kelihatan, Waduh, Pak. sorry. Sebentar. Waduh, sorry. Sebentar ini, sorry. Nah ini. Nah, jadi yang mendukung ini atau tidak menolak, enggak apa-apa, non-muslim juga boleh jadi presiden. Nah, contoh negara muslim terbesar yang mayoritas penduduknya muslim adalah Sudan, itu pernah presidennya non-muslim. Senegal, boleh. Lebanon, ya. Selainnya itu nggak boleh. Termasuk Malaysia itu harus muslim. Kita nanti akan bicara soal Indonesia. Nah kenyataan di Indonesia bagaimana nih Bapak Ibu? Boleh nggak non-muslim menjadi presiden? Pertanyaannya di sini. Nah, kalau kita orang yang konsisten dengan konstitusi, tidak ada satu pasal, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu kalimat pun
di Undang-Undang Dasar 1945, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang melarang non-Muslim jadi presiden. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi, ya, apakah itu semata-mata alasan tunggal atau ada faktor lain? Nah, ini ceritanya Bapak Ibu. Ya. Ceritanya kita nanti, itu yang saya bilang subtil itu. Ya. Payung hukum yang tidak memperbolehkan presiden non-Muslim. Ada payung hukumnya, Pak. Ini yang saya bilang itu tadi kaitan daripada Puan Maharani pegang tongkat Bung Karno. Itu kan seperti percaya kepada apa itu ya? Apa itu? Percaya kepada kekuatan goib gitu ya. Dinamisme. Nanti di sini kelihatan, ya. Dinamisme itu, Pak. Ya, ini nanti kelihatan daripada saya duga ini Bung Karno ini ada begitu gitu loh. Ya. Pada 18 Agustus 1945 dia menyetujui permintaan daripada Latuh Harhari dan Maramis supaya ya Piagam Jakarta itu 7 kata itu dibuang. Kemudian persyaratan bahwa Presiden Islam juga tidak dibuang itu. Kemudian perkataan mukadimah diganti dengan pembukaan. Mereka sudah setuju semua itu. Ya, setuju. Tetapi kenapa pada tanggal 5 Juli 1959 Bung Karno itu ingkar karena dia sakit. Dan disuruh itu Jenderal Nasution untuk mengunjungi ketua PBNU. Maka ketua PBNU memberikan ini konsensusnya, konsensus deklarasi untuk dipidatokan. Kenalah di situ. Nah, ya ini. Jadi ngeri Pak, ngeri. Jadi kita jangan memilih pemimpin yang percaya inilah tahayul-tahayul. Pelanggaran secara tersurat dan tersirat mendapat payung hukum setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang memberlakukan kembali ke Undang-Undang 45. Ini intinya. Tetapi dalam konsideran Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno antara lain mengatakan, ini Pak, ya, ini ada buktinya ini, bahwa kami, siapa itu kami itu? Padahal dia yang membacakan kan, dia libatkan orang, kami itu siapa? Bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Siapa yang membuat kalimat ini? Siapa yang membuat kalimat ini? Ini adalah Ketua PBNU ketika itu yang dikunjungi oleh Nasution atas perintah daripada Soekarno. Karena Soekarno ketika itu tanggal 3 Juli sakit di Tokyo. Siapa yang konsepkan ini Bapak Ibu? Jadi hati-hati, NU ini juga itu adalah berkepala dua ini, atau dasar muka apa gitu. Hati-hati NU ini. Untuk apa dia bikin ini? Ya. Ini Bapak Ibu disusupkan. Nah, kembali lagi. Nah, siapa yang namanya Salahuddin Wahid dalam bukunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia 1945-1959. Dia mengatakan apa? Menurut Endang Saifuddin Nashari, Piagam Jakarta dan seluruh kalimat-kalimat Islami dari Mukaddimah dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 termasuk syarat Presiden RI mesti beragama Islam secara serentak dihidupkan kembali oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini payung hukum Bapak Ibu. Ya. Apakah ini konsideran yang benar atau konsideran akal-akal dari Ketua PBNU ketika itu? Nah, hati-hati sekarang di negara ini juga begitu. Kalau presidennya percaya tahayul ya begini. Mungkin ditakut-takuti itu Bung Karno, Anda sakit karena Anda menolak itu Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Anda kualat katanya. Mungkin loh ya. Itu kan. Kenapa itu Nasution disuruh Bung Karno menemui Ketua PBNU pada tanggal 3 Juli? Nah, ini. Jadi dipegang tongkat itu apa itu untuk apa itu? Rusak negara ini. Ya. Kalau dipercayakan kepada tongkat, ya, seperti menakut-nakuti. Ya. Nah, pasal 6A ayat 2 Undang Dasar 1945 mempertebal awan keyakinan bagi mereka yang menolak presiden non-muslim menjadi presiden Republik Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan, oh Ahok pilih jadi presiden, tidak, kita nggak punya saluran. Karena yang menentukan itu memilih adalah partai politik, mencalonkan. Lah kalau partai politiknya seperti yang Puan tadi itu percaya tahayul-tahayul, kira-kira bagaimana? Didengarkan nggak omongan Bapak Ibu? Nggak bakal didengar. Nggak bakal didengar. Dia paling dengar adalah PBNU, yang didengar adalah MUI.
Yang lain-lain dia tidak akan dengar. Jadi capek kita teriak-teriak itu tidak akan diperhatikan Bapak Ibu. Saya yakin itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, sekarang ini siapa yang menolak ya non Muslim jadi presiden di Indonesia dan siapa yang mendukung? Yang menentang itu adalah Kiai Haji Ali Yafi, ya, Dr. Didin Habibuddin, Dr. A.M. Saifuddin, tahu kita ini ya Saifuddin ini Saifuddin bukan Saifuddin, Saifuddin. Kiai Haji Mas Subadar, Kiai Haji Abdullah Faqih, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi bahaya ini, Pastor. Ini kalau ini orang ini ke Papua ini bahaya. Apa misinya itu? Dia aja menolak kok. Kok dia beragama Muslim datang ke daerah Kristen, sementara dia melarang dan menentang itu non Muslim bisa jadi presiden. Berarti misinya itu apa? Mungkin mau menjatuhkan para pemimpin Kristen yang ada di Papua karena Anda tidak layak jadi pemimpin di situ. Hati-hati. Saya bukan memprovokasi Pastor Paul, tolong ini dilihat ini. Maka saya sarankan kepada masyarakat Papua, tolak beliau ini berkantor 4 September di Papua. Apa? Nggak ada guna. Dia mengatakan menolak, ya. Janganlah dulu. Kalau kita bicara presiden itu berarti berlaku sampai ke bawah, Pak. Bukan hanya presiden. Pokoknya menjadi pemimpin itu, apakah presiden, apakah menteri, apakah segala macam itu tidak boleh itu non-muslim. Kira-kira begitu. Nah, itu kan nanti kalau misalnya ada di Papua sana non-muslim jadi gubernur, jadi bupati, mungkin akan dia obok-obok itu turun kamu karena kamu nggak layak di situ. Dia menentang itu, maka dinaikkanlah yang muslim. Ini. Dan tokoh MU ini mendukung ini, ya, mendukung penentangan itu. Nah, sekarang yang pendukung untuk presiden itu non-muslim adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita itu ya, yang keempat apa, atau kelima? Keempat ya, keempat. Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, ini dulu mantan ketua MUI, ini moderat ini. Terus Kiai Haji Hashim Mujadi, ini bersaudara ini dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus Profesor Dr. Ajumardi Asra MA, itu mendukung itu. Kemudian yang kelima Santi Amir Silalahi, ya certified mediator. Mungkin nanti Bapak tambah lagi di sini lah, supaya nanti kita sampaikan itu kepada Mahkamah Konstitusi atau apa yang lain-lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya kita kenang ini Mr. Johannes Latuharhari dan A.A. Maratis. Ya, ini orang Ambon ini orang Ambon, ini orang Manado. Saya sih menganjurkan ya supaya teman-teman juga di seluruh Indonesia mari kita hidupkan dan perjuangkan kembali nilai-nilai perjuangan Mr. Johannes Latuharhari dan kawan-kawan. Indonesia itu adalah negara bangsa, itu perjuangan mereka. Bukan negara agama, bukan negara sekuler. Negara berdasar Pancasila, bukan berdasar dikri Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Jadi harus kita tolak itu, Pak. Pidato Bung Karno 5 Juli itu harus kita tolak. Soal dia kembali ke Undang-Undang Dasar 45, oke. Tapi konsideransi dan pidatonya itu kita terima. Permasalahannya sekarang, siapa yang mengatakan bahwa pidatonya dekrit Presiden Soekarno itu batal demi hukum atau tidak mengikat? Siapa di Indonesia yang berani mengatakan itu? Sementara MUI dan yang lain-lainnya pasti berpegang mati kepada isi dekrit presiden, seperti yang dikatakan oleh siapa tadi, si Saifuddin apa itu, ya? Bahwa secara tersirat semua itu. Jadi saya anjurkan ini supaya apa? Supaya kita bisa ketawa, ya, supaya kita ketawa. Kalau enggak, ya repot. Nah, kita hargai Bapak Ibu ini kedua pahlawan ini nggak pernah disinggung-singgung dalam negara ini. Sangat disayangkan golongan non-muslim tidak pernah mengangkat mereka berdua perjuangannya. Dianggap angin lalu. Kasihan. Ini Pak Johannes Latuharhari ini sakit dia ini. Di RSCM sakit, pada bulan November 1959 dia meninggal. Ya mungkin gara-gara didengarnya itu dekrit presiden kan. Ya, jadi Bung Karno ini licik dia, tidak gentleman. Tidak gentleman. Bikin juga Maramis ini. Ini yang dua ini, Pak. Kalau itu 7 kata itu tidak dihilangkan, kami tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Oh, kocar-kacir. Tetapi golongan Islam itu sakit hati, selalu mengintip-intip itu. Kapan lagi ini supaya kembali? Maka dekrit presiden itu melalui siapa? Ketua PBNU tadi. Sampai di sini teman-teman untuk kita bicarakan, kita diskusikan, dan Bapak Ibu sudah bisa memahami
tidak ada gunanya berteriak-teriak pilih Ahok pilih Ahok jadi presiden, karena kita itu seperti berteriak di padang pasir. Yang menentukan itu bukan kita partai politik animisme, percaya tahayul. Jangan harap. Ada payung hukum mereka. Jadi bagi mereka itu kalau kita ngomong itu dia tertawa, dianggap kita tidak tahu apa-apa. Nah, mulai sekarang jangan lagi begitu. Apa yang kita bisa perlakukan ini, mungkin harus nanti digugat ini ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung Judicial Review. Apakah dekret presiden ini mengikat secara hukum atau tidak? Kita bikin aja Bapak Ibu, nggak urusan kita itu. Pokoknya ini sampaikan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-temannya sebagai dasar bagi kita karena ini tahun politik supaya kita tidak ditertawakan. Silakan Pak Frans Lisi.